Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. King adalah komandan pertama bajak laut hewan buas. Dia dikenal dengan julukan The White Fire. Tentu julukan itu berhubungan dengan api yang terus berkobar di punggungnya. Nah, api di punggung King ini sempat menjadi perbincangan hangat para fans, dan tentunya memunculkan beberapa teori yang menarik. Hingga akhirnya di chapter 1022 nanti kita akan mendapatkan konfirmasi bahwa api di punggung King itu berhubungan dengan rasnya, yang menurut Marco memang bisa mengendalikan api. Ya, di video Fatshop yang lalu hal itu sudah Mimin singgung ya. Dan pada video ini Mimin akan membahas hal itu dengan lebih mendalam. Lalu selain bisa mengendalikan api, menurut Marco rasnya King ini adalah penghuni dari Redland. Wah, benar-benar misteri baru dari Bang Oda yang semakin membuat kita penasaran. Redland sendiri adalah dinding besar yang memutari dunia dari utara hingga ke selatan. Lalu jika seorang bajak laut yang berasal dari 4 lautan, yaitu East Blue, South Blue, North Blue, dan West Blue, ingin mengelilingi dunia dan mencapai Pulau Laftel, maka mereka harus melewati Redland 2 kali. Pertama untuk memasuki Greenland, dan yang kedua adalah untuk memasuki dunia baru. Tapi jika bajak laut itu tinggal di Greenland, maka dia hanya perlu melintasi Redland sekali, yaitu untuk memasuki dunia baru. Dan bagi bajak laut yang tinggal di dunia baru, maka mereka tak perlu melintasi Redland. Oke, lanjut ke cerita tentang King. Di sini kan diceritakan bahwa rasnya King adalah penghuni Redland. Nah, Mimin pun menduga jika ras King ini adalah penghuni asli bagian atas Redland yang saat ini menjadi tanah suci Mario Joa dan tempat berdirinya Kastil Pangea. Hal itu tentu akan cocok dengan sayap yang dimiliki oleh King, yang tentunya digunakan oleh rasnya untuk terbang dari atas Redland menuju ke dunia bawah. Dan hal itu juga membuat Redland dihuni oleh 2 ras yang bukan manusia biasa, yaitu 10.000 meter di bawah laut dihuni oleh manusia ikan, dan 10.000 meter di atas permukaan laut dihuni oleh rasnya King. Wah, benar-benar story yang mantap dari Bang Oda. Lalu tanah Mario Joa itu adalah rumah bagi para pemimpin dunia saat ini, yaitu para Tenryubito, Gorosei, dan juga Im Sama. Kemungkinan besar komplek perumahan elit itu dibangun pada abad kekosongan, yaitu 800 tahun yang lalu, bersamaan dengan pembentukan pemerintah dunia. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, kami melihat ada sebuah benang merah yang menghubungkan antara kepunahan yang dialami rasnya King dengan berdirinya tanah Mario Joa. Ya, sebelumnya di chapter 951, Big Mom mengatakan bahwa King adalah bagian dari ras yang seharusnya sudah lenyap dari sejarah. Dan saat itu Big Mom mengajak King untuk bergabung untuk melengkapi kekurangan 3 ras langka yang belum ada di Totland. Tapi ya tentu saja King menolaknya. Nah, di sini Mimin menduga para bangsawan dunia telah mengusir mereka dari Redland. Namun pengusiran itu bukan membuat mereka meninggalkan Redland saja, tetapi juga menghabisi mereka semua. Ya, paling tidak para orang-orang dewasa yang menurut Mimin ketika itu bisa memberikan perlawanan kepada pemerintah dunia. Ya, karena kan mereka bisa mengendalikan api. Nah, setelah menghabisi para orang dewasa, mungkin para Tenryubito menangkap para wanita dan anak-anak dari rasnya King ini untuk dijadikan budak dan juga mainan mereka. Iya, benar-benar kejam ya. Tapi ya memang seperti itulah tindak tanduk para Tenryubito. Tentu nakama sekalian juga masih ingat bagaimana Carlos sangat tertarik kepada duyung Kemi dan manusia ikan. Nah, cerita itu mungkin terjadi 800 tahun yang lalu, dan sepertinya King tak mengalaminya secara langsung. Lalu menurut Mimin, King ini adalah keturunan dari para budak yang tinggal di Mario Joa. Jadi kemungkinan besar King memang lahir di Mario Joa dengan status budak. Selanjutnya Mimin menduga jika kaburnya King dari Mario Joa berkaitan dengan tertangkapnya Kaido oleh Angkatan Laut, yang akhirnya Dr. Vegapunk berhasil mengambil sampel DNA-nya untuk membuat Smell. Nah, di sini sepertinya Kaido yang juga bukan merupakan ras manusia biasa membuat Tenryubito tertarik sehingga ingin melihatnya secara langsung. Dan akhirnya Kaido pun dibawa ke Mario Joa.
Dan mungkin disinilah makhluk terkuat itu mengamuk dan berhasil melarikan diri. Lalu dalam pelariannya itu bisa saja Kaido membawa King yang mungkin saat itu masih kecil atau mungkin masih remaja. Jadi sampai di sini selamatlah King dari cengkeraman para Tenryubito. Lalu mungkin kejadian itu membuat para Tenryubito marah dan juga malu. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menghabisi seluruh rasnya King yang tersisa di Mariejoa. Dan hal itu membuat King menjadi satu-satunya ras penghuni Redland yang masih hidup. Kemudian Mimin menduga jika topeng dan pakaian yang digunakan King memang digunakan untuk menutupi identitasnya. Namun hal itu terlihat sia-sia sih, karena api yang berkobar itu tak bisa disembunyikan. Lalu sayap besar King juga masih tetap terlihat. Tapi ya mungkin hanya beberapa orang yang memiliki pengetahuan luas saja yang bisa mengenali King sebagai ras langka penghuni Redland. Ya, orang-orang itu sekelas Big Mom dan Marco yang sudah lama mengarungi lautan dan menjadi bajak laut. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, mengapa Kaido dan King tak membalas dendam kepada pemerintah dunia? Dan jawaban Mimin adalah mereka akan balas dendam. Dan saat ini rencana itu masih dalam proses. Jika diperhatikan, langkah Kaido selama beberapa puluh tahun ini memang menuju pada hal itu. Pertama, dia menduduki Wano yang menurutnya spesial, dan juga mungkin karena hasil tambangnya yang melimpah. Selanjutnya, dia membuat pabrik senjata dan membangun pasukan yang kuat. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk beraliansi dengan Big Mom untuk mendapatkan One Piece. Dan masih ingatkah nakama sekalian dengan perkataan Shirohige kepada Sengoku di Marineford? Ketika itu Shirohige mengatakan bahwa angkatan laut dan pemerintah dunia takut jika terjadi pertempuran besar yang melibatkan seluruh dunia. Dan pertempuran itu akan terjadi ketika One Piece didapatkan. Dan rasanya itu adalah salah satu keinginan Kaido, yaitu untuk membuat pertempuran besar yang melibatkan seluruh elemen dunia. Iya, rasanya hanya itu aja yang bisa Mimin bahas mengenai rasnya King. Jika ada tambahan, kritik, dan saran, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya. Dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!